Kesehatan Provinsi beserta staf yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan dari 30 Kabupaten Kota Kelompok A beserta staf dan para mitra universitas. Perkenalkan, saya Monita selaku moderator pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengikuti pembukaan kegiatan IMONEF untuk pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, dan gizi dari dampak pandemi COVID-19 di 120 kabupaten kota. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama video sambutan dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Dr. Kirana Prihatasari MQIH terkait komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sebagai proyek prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kematian ibu dan bayi merupakan masalah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai program prioritas nasional. Hal ini tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 penurunan angka kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan angka kematian neonatal menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup serta menurunkan angka kematian bayi menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. Target ini tidak akan dapat tercapai kecuali dengan keterlibatan multisektor dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Upaya-upaya terobosan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi akan kita laksanakan melalui 4 strategi. Pertama, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara esensial, pemanfaatan pembiayaan untuk ibu hamil, bersalin, dan bayi melalui Jaminan Kesehatan Nasional ataupun Jampersal, serta ketersediaan rumah tunggu kelahiran. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu dengan penguatan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, postnatal care, sesuai dengan standar, baik itu di Puskesmas Ponet maupun di Rumah Sakit Ponet. Penempatan dokter spesialis dan ketersediaan unit transfusi darah atau bank darah di rumah sakit. Yang ketiga, kita perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan buku kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan kelas ibu hamil dan juga kelas ibu balita, pelaksanaan posyandu, serta pemanfaatan dana desa, dan juga kita perlu memperkuat perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Yang keempat, dengan penguatan tata kelola, melalui penguatan upaya promotif dan preventif, pelaksanaan audit maternal perinatal, serta surveillance dan respons, penguatan jejaring rujukan, perencanaan berbasis analisis data, serta pemantauan implementasi dari regulasi-regulasi. Upaya-upaya tersebut melalui pendekatan intervensi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan juga pendekatan intervensi sensitif yang membutuhkan dukungan-dukungan dari sektor-sektor yang lain di luar kesehatan. Pemerintah juga berkomitmen dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini dengan menetapkan 120 kabupaten kota sebagai daerah prioritas dalam upaya menurunkan angka kematian ini. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah upaya kita dalam menurunkan kematian ibu dan bayi, kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, banyak pembatasan yang kita alami, termasuk juga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi ibu
dan anak, serta keluarga berencana. Ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau ke rumah sakit karena takut tertular. Adanya anjuran untuk menunda pemeriksaan ataupun pelaksanaan kelas ibu hamil, serta pelayanan posyandu yang tertunda karena situasi pandemi ini. Dalam situasi yang normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi di saat situasi bencana seperti saat ini. Pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu layanan yang terkena dampak dari pandemi ini, baik secara akses maupun kualitasnya. Sehingga dikhawatirkan adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Memang hingga saat ini belum ada laporan detail secara nasional yang menyatakan terganggunya pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Akan tetapi beberapa kabupaten kota sudah ada yang melaporkan terjadi peningkatan kejadian kematian ibu dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kematian ibu tersebut bukan karena COVID-19, akan tetapi kemungkinan karena adanya hambatan akses ke pelayanan kesehatan. Badan Litbangkes telah melaksanakan kajian mengenai peran puskesmas dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Desain kajian ini menggunakan survei cepat, cross-seksional, dan bersifat kualitatif. Jumlah puskesmas yang menjadi responden adalah seluruh puskesmas di Indonesia. Hingga 5 Juni 2020, terdapat lebih dari 2.800 puskesmas yang mengisi survei cepat tersebut di 29 provinsi. Dan hasilnya menyebutkan bahwa sebanyak 72% puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan seperti sebelum pandemi, namun terdapat 28% puskesmas memberikan pelayanan dengan pengurangan jam buka. Banyak puskesmas yang mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien, yaitu 83,6% puskesmas. Penurunan jumlah pasien ini terutama karena mereka berada di zona merah. Kegiatan posyandu umumnya terjadi penurunan, hanya 19,2% puskesmas tetap melakukan kegiatan posyandu, sedangkan 45,9% tidak melakukan posyandu. Cakupan imunisasi di puskesmas tetap terkendali pada 37,8% puskesmas, namun lebih banyak yang mengalami penurunan, yaitu 58,3%. Demikian juga dengan program kunjungan keluarga dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Belajar dari kasus Ebola di Afrika, peningkatan kematian oleh penyakit cacar, malaria, HIV/AIDS, dan TBC lebih banyak terjadi karena gagalnya sistem kesehatan, melebihi kematian akibat wabah itu sendiri. Jadi perlu ada rencana strategis dan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk pelayanan esensial agar tetap bisa berjalan. Perlu adanya mitigasi risiko agar sistem tidak kolaps. Untuk dapat memulihkan kembali penyelenggaraan pelayanan KIA dan keluarga berencana, maka perlu dilakukan intervensi segera yang disesuaikan dengan kondisi pandemi yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat akan melakukan kegiatan yang pertama berupa pendampingan rumah sakit kabupaten kota oleh rumah sakit vertikal, yang kedua melakukan imonef dan pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana dari dampak pandemi COVID-19 ini, dan yang ketiga peningkatan kapasitas dokter umum dalam pelayanan KIA dengan metode blended learning. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan program KIA dan KB
khususnya di 120 kabupaten kota prioritas penurunan angka kematian akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Ketiga kegiatan ini akan dilaksanakan secara paralel, dan hal ini tentunya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen terutama para kepala dinas kesehatan di tingkat kabupaten kota, para direktur rumah sakit daerah di tingkat kabupaten kota, sebagai pengambil kebijakan dalam menetapkan intervensi sebagai respons dan pemulihan pelayanan KIA dan KB. Untuk itu, saya memohon dukungan dan kesungguhan tim pendamping dari 13 universitas, 13 rumah sakit vertikal, dan 3 rumah sakit umum daerah, provinsi dan kabupaten kota, pengampu, teman-teman dari organisasi profesi, POGI, IDAI, IBI, IDI, PPNI, dan IKTMI, serta Adinkes dalam mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan rangkaian kegiatan tersebut yang kita akan laksanakan segera dan akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, kita bisa berharap upaya menurunkan kematian ibu dan bayi dapat kembali on track seperti rencana semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demikian sambutan dari Dirjen Kesmas Dr. Kirana Pritasari MQIH. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Direktorat Kesehatan Keluarga yang diwakilkan oleh Dr. Erna. Kepada Dr. Erna, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan 34 provinsi atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di 120 kabupaten lokus atau yang mewakili perwakilan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga di 34 provinsi dan 120 kabupaten kota lokus. Yang terhormat juga untuk Prof. Laksono berserta tim, Bapak Ibu, tim pendamping dari 13 universitas, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bersama-sama bergabung pada pembukaan kegiatan EMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan bencana non-alam ini sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Selama 6 bulan ini kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID yang berpengaruh negatif terhadap semua sendi kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan. Selama pandemi ini banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin, termasuk pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Contohnya, ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular. Adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil, pelayanan posyandu yang tertunda, pelayanan KB menjadi tertunda, dan lain sebagainya. Kasus rujukan yang diterima rumah sakit juga sudah dalam kondisi yang berat karena tidak terpantau sebelumnya, dikarenakan ibu hamil tidak datang untuk pemeriksaan kehamilan.
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Masuk diberlakukan new normal atau tatanan kehidupan baru atau adaptasi kebiasaan baru adalah agar masyarakat tetap produktif sekaligus aman dari risiko tertular virus COVID-19. Direktorat Kesehatan Keluarga selama pandemi ini telah mengeluarkan sejumlah pedoman terkait pelayanan kesehatan keluarga di masa pandemi COVID-19. Tujuan dikeluarkannya pedoman-pedoman tersebut adalah agar pelayanan kesehatan esensial dapat tetap berjalan. Karena gagalnya sistem kesehatan dampaknya akan melebihi dampak akibat penyakit COVID-19 itu sendiri. Dalam situasi pandemi ini, WHO menyatakan perlu adanya optimalisasi setting dan platform pelayanan kesehatan. Optimalisasi dilakukan disebabkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan menjadi tidak tersedia disebabkan Fasiankes tersebut ditunjuk sebagai Fasiankes khusus menangani COVID-19. Adanya adaptasi dari pelayanan rutin, perlunya pembatasan pemberian pelayanan karena keterbatasan tenaga kesehatan, ataupun meningkatnya kebutuhan pelayanan, serta relokasi anggaran program untuk pencegahan, surveillance epidemiologi, dan pelayanan pasien COVID-19. Tantangan saat ini adalah belum ada data gambaran di lapangan tentang dampak negatif dari pandemi COVID-19 untuk pelayanan KIA dan KB. Hal ini harus dilakukan segera untuk dapat melakukan tindakan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan untuk melakukan analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA dan KB, dan diperlukannya rekomendasi penyesuaian kegiatan pelayanan KIA dan KB di era pandemi. Kementerian Kesehatan bersama dengan UGM dan konsorsium perguruan tinggi di beberapa provinsi melakukan kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB dari dampak pandemi COVID-19. Harapan kami dengan kegiatan pemulihan ini, 120 kabupaten dinas kesehatan kabupaten kota dengan dibantu oleh para mitra universitas mampu melakukan analisis dari data-data yang ada terhadap dampak pandemi COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Adanya rekomendasi strategis menyesuaikan kegiatan serta adanya dokumen policy brief di masing-masing kabupaten kota yang dapat dijadikan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah dalam rangka pemulihan atau peningkatan pelayanan KIA dan KB di 120 kabupaten lokus. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan EMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19 ini saya resmi buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Direktorat Kesehatan Keluarga yang diwakili oleh Dr. Erna. Terima kasih kepada Dr. Erna saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Prof. Laksono terkait pengenalan dari kegiatan IMONEF ini. Nantinya akan ada 30 menit untuk Prof. Laksono menjelaskan kegiatan ini, kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kepada Prof. Laksono, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum saya masuk ke materi ya, mungkin nanti saya akan sedikit untuk kenalan dulu ya. Nah, di sini Mbak Monita sebagai asisten atau semacam pengelola dari kegiatan ini. Dan tadi terima kasih Bu Direktur Kesehatan Keluarga, Bu Dr. Erna yang sudah membuka. Dan memang tadi Bu Dirjen, Bu Kirana Kitasari,
membuka dengan video. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kegiatan ini memang sebuah kegiatan yang menjangkau 120 kabupaten kota. Sebuah kegiatan yang luas sekali jangkauannya, sehingga tidak mungkin dikerjakan dengan menggunakan metode yang konvensional. Ya. Oleh karena itu kami terima kasih sekali pada Kementerian Kesehatan telah istilahnya itu beri kepercayaan pada UGM untuk membantu IMONEF ke 120 kabupaten kota yang begitu luas tadi, dan kami bisa menggunakan teknologi digital yang memang sangat tepat dalam suasana pandemi COVID-19 yang menekankan mengenai social distance ini atau physical distance. Ya. Nah, sehingga pidato pembukaan Bu Dirjen ini sangat penting. Ya. Untuk kita memahami kegiatan IMONEF ini ada di mana posisinya. Dan dalam konteks kita itu mengerjakan program wisata digital, Bapak Ibu semua mohon supaya membiasakan diri untuk menggunakan web yang kami sediakan sebagai platform, sebagai kerangka atau sebagai dudukan untuk berbagai kegiatan ini. Untuk ini mari kita lihat dulu pada webnya yang monggo diklik di website www.kesehatan ibu anak. Oke. Nah, di situ coba kita home-nya, kita lihat dari awal home. Ya, kita masuk ke awal. Mungkin Bapak Ibu semua sambil sama-sama ya. Kami sediakan waktu dulu, terutama ini dari kelompok A itu mana aja, Mbak Monita? Untuk kelompok A ini dari wilayah Sumatera, kemudian DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat. Oke, jadi wilayah Barat ya. Jadi wilayah Barat, misalnya kita coba mana? Kita lihat ke kabupaten mana nih? Coba contohnya mana? Yang sudah ada. Silahkan sambil melihat web ya. Ada kabupaten mana? Itu ya, daftarnya. Coba sudah bisa membuka web semua? Kita minta satu orang, coba Mbak Monita, kita minta siapa yang? Itu ada Burin dari Dinkes Depok, Prof. Ya, silakan. Coba Burin Dinkes Depok dibuka ya. Burin ya. Iya. Silakan, Burin ada Dinkes Depok. Saya kok nggak bisa ya, Prof? Membuka website-nya. Site can be reached. Ya, kesehatan crossibuanak.net. Ya, ya. Betul. Kemudian cross garing web. Ya, ya. Coba Says itu denied katanya, Prof. Itu diklik aja coba. Website itu yang ada di chatting diklik coba. Masih belum bisa. Sebentar. Saya buka dulu, Prof. Bentar. Ya, yang di chatnya tuh. Bentar. Yang di chat. Oke. Dari Depok. Ya. Dari Depok ya. Sebentar, Prof. Ya. Dari Depok, Prof. Sudah bisa? Bentar, Prof. Masih loading, Prof. Ya, oke. Bapak akses atau Ibu denied, kepala Prof. dinasnya ikut nggak? Ikut nggak, Bu? Bapak Ibu kepala dinas ikut nggak nih? Akses. Pertemuan ikut nggak? Halo? Kebetulan saya di ruangan, mungkin beliau di ruangan sendiri. Atau di Ibu Kabitnya yang ikut. Oh, iya, iya. Prof, aksesnya masih denied ditulisnya. Aneh ya. Yang lainnya bisa nggak? Coba kita lihat lagi yang lainnya, coba yang lainnya. Karena videonya Ibu Kirana itu bisa diklik di situ. Nanti kita berikan contohnya ya. Ya, coba kita lihat lagi mana? Nah. Iya, satu lagi. Ya, coba kita cek dulu. Dari Dinkes Banyu Asin itu ada ya. Dinkes ya, Banyu Asin. Banyu Asin.
Sedang dicoba, Mbak. Bisa masuk, bisa klik. Kalau linknya bisa. Yang video udah bisa dibuka tadi. Oh, sudah. Oke, ya. Video Bu Kirana udah bisa, Pak, ya. Ya, oke ya. Jadi mari kita lihat video ya. Nah, coba kembali ke video. Nah, ini ya. Jadi semua kegiatan IMONEF ini, mulai dari penjelasan Bu Dirjen ya, kemudian juga di sebelah bawahnya itu ada video mengenai IMONEF yang sudah kami sebarkan minggu lalu, materi proposal dalam Word, materi proposal dan PowerPoint, kemudian juga diskusi, nantinya kalau ada ya, dan juga PowerPoint untuk masalah data. Nah, itu semua ada di website ini ya. Jadi Bapak Ibu semua, kami paperless ya, kami tidak menggunakan pengiriman dokumen paper atau cetak atau printed ya. Tapi semua menggunakan ini dan bisa diklik dari WA Group ataupun dari email ataupun dari pesan-pesan yang disampaikan melalui digital seperti ini ya. Jadi mohon betul Bapak Ibu semua supaya membiasakan diri dengan kegiatan yang berbasis digital. Oke, nah untuk itu mari kita klik misalnya untuk video saya ya, situ. Klik coba di situ. Nah, harusnya bisa nih. Nah ini video saya yang akan menanggapi, nanti saya nggak akan video, saya akan langsung ya. Nah artinya apa? Kalau Bapak Ibu semua itu ada ya, sebagian yang tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini, itu bisa menyetel lagi. Ya. Coba klik video saya Mas. Ya. Nah ini contohnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam minggu lalu sudah saya sebarkan dan proposalnya bisa dilihat di sini. Oke? Sudah ya? Ya. Oke. Oke, nah itu mari kita mulai dengan presentasi saya dan nanti dengan Mas Adi yang akan membawakan datanya ya dan juga dashboard-nya. Nah, balik lagi bahwa kegiatan ini memang akan masuk pada suatu kegiatan yang product based ya. Jadi semua hasil di 120 kabupaten kota itu akan masuk web ya. Jadi kalau nanti ada yang tidak ngerjakan berarti kosong nanti. Ini yang menarik ya. Betul-betul ini satu proses yang sangat-sangat ada buktinya ya, berjalan atau tidak. Oke, saya mulai dengan IMONEF dan saya akan berusaha untuk singkat supaya nanti ada banyak waktu untuk diskusi dalam pembukaan ini. Dan kami paham, Bu Nida juga ada ya, Bu Nida atau Bu Erna kalau masih ada ya. Dari pusat pun juga akan bisa menjawab apa-apa yang akan kita bahas hari ini ya. Sekali lagi ini adalah pertemuan pertama ya, pembukaan yang dihadiri oleh harapannya Kepala Dinas, staf Keska, kemudian juga ada para dosen yang menjadi pembimbing ataupun pendamping dari teman-teman Dinas Kesehatan dan dari kami. Oke. Kita mulai dengan satu judul IMONEF untuk pemulihan pelayanan kesehatan ibu anak, KB dan gizi dari dampak pandemi COVID-19 untuk bulan Juli-Desember 2020. Ya, slide. Ya, ini ada daftar isi dari mulai latar belakang, deskripsi proyek, tahapan kegiatan, dan keluaran yang diharapkan, dan kurun waktu pencapaiannya. Jadi ini sebuah program yang betul-betul keluarannya itu harus ada buktinya. Jadi seperti ini program mengembangkan misalnya. Kita pandai memasak bakso ya, keluarannya itu harus bakso yang memang bisa dimakan ya. Oke ya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi tadi Bu Erna sudah membahas mengenai penyebaran coronavirus sebagai bencana nasional ya. Dan ini punya dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Nah ini yang jadi satu isu kunci ya. Ya, slide berikutnya. Nah kalau kita lihat dampaknya ini tinjauan pustaka dari berbagai negara yang kami coba lihat. Nah, intinya COVID-19 itu ternyata tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan dari virusnya langsung ya, tapi juga ada dampak berupa hal-hal yang tidak langsung, termasuk pembatasan akses dan mutu pelayanan KIA, KB, dan gizi. Akibatnya, nah ini yang dikhawatirkan, peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan anak, serta penurunan cakupan-cakupan pelayanan kesehatan ibu, KIA, KB, dan juga gizi. Dan ini bisa membahayakan komitmen pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB ke 120
kabupaten kota lokus ini. Di dunia kalau kita lihat memang dampaknya adalah mengganggu ketersediaan dari pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan bayi baru lahir. Dan ini bisa di negara maju ataupun negara miskin berkembang. Dan juga kalau kita lihat dari berbagai negara yang disebut sebagai negara masih miskin, yang sebesar yaitu India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan, dengan jumlah ratusan juta, miliaran ya, itu ada penambahan jumlah kematian ibu, bayi, dan juga bayi lahir mati. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Sekali lagi ini suatu proyeksi di mana akan ada semacam kematian tambahan ya, akibat dampak tidak langsung dari COVID-19. Nah, tantangannya memang ini tidak hanya masalah virus, tapi juga masalah yang sifatnya sangat sosial, ekonomi, misalnya pembatasan aktivitas masyarakat dan penggunaan transportasi umum, kemudian terbatasnya APD dan juga stigma terkait COVID-19, ini juga membuat akses dan juga mungkin mutu dan kondisi rujukan itu memburuk. Nah, ini yang jadi satu isu kunci ya. Jadi pandemi COVID tidak hanya memberikan dampak langsung ya, tapi juga tidak langsung. Dan di sini sudah banyak referensi yang bisa diacu dan juga di web juga akan ada tambahan referensi-referensi termasuk dari Semeru, dari Wahana Visi Indonesia yang juga sudah meneliti mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan ibu dan anak. Nah, ini yang menarik ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Memang sudah ada semacam kesadaran bahwa kita itu berada di tanggap darurat yang betul-betul lama ya. Jadi kita bukan bencana yang cuma seminggu 2 minggu. Ini sudah hampir 6 bulan dan mungkin terus akan bertambah lagi. Kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi dalam masa bencana ini kita mau tidak mau harus memikir mengenai bagaimana pemulihan. Kita tidak bisa di saat bencana hanya berpikir emergensi saja, tapi kita juga apa dampak-dampaknya, termasuk tadi di Dinkes itu harus melihat pada bagaimana rencana-rencana pemulihan ataupun pengatasan masalah akibat dampak COVID yang langsung dan tidak langsung ini. Dan ini juga akan sampai nanti pada pasca bencana yang mungkin the new normal. Nah, di Indonesia ada beberapa hasil survei tadi dikatakan Bu Dirjen ya, tapi belum detail betul ya. Nah, sehingga diperlukan suatu kegiatan untuk melakukan analisis dampak pandemik COVID-19 terhadap pelayanan KIA, KB, dan KISI untuk menyusun rekomendasi yang sesuai di era pandemik. Nah, ini yang jadi isu kunci. Di era pandemiknya ini tentunya masuk pada level operasional di kabupaten kota. Sehingga deskripsi proyeknya itu memang pemulihan di kabupaten kota ya, jadi bukan di level nasional. Karena kabupaten kota itu menjadi tempat operasional dari kebijakan desentralisasi kesehatan, sehingga ketika Monef dilakukan oleh pusat, itu tentunya dengan titik tangkap di kabupaten kota. Jadi ini nama proyeknya pemulihan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB, dan gizi dari pengaruh pandemi COVID-19 dalam rangka monitoring dan evaluasi program KIA gizi di kabupaten kota. Tujuannya tentunya untuk memulihkan ya. Nah, nanti kita lihat dari pandangan pusat dan daerah, dan sasarannya adalah Dinkes daerah. Nah, ini yang menjadi satu hal menarik ya, provinsi dan juga Pemda. Intinya bahwa ini bukan sebuah penelitian yang hanya bersifat menilai, tapi juga bagaimana supaya mengembangkan respon ya, atau action untuk program COVID-19 ini ya. Sehingga dari pemerintah pusat itu ada perspektif di mana ini suatu e-Monef ya, yang mengandalkan pengumpulan data secara inovatif, elektronik, dan penyajian data digital berbasis peta untuk memberikan feedback, serta mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maksudnya melakukan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan pemulihan ke pimpinan daerah dan pihak-pihak terkait. Jadi ini sebuah hal yang nanti akan realnya itu Dinas Kesehatan harus ada semacam responnya. Tapi pusat juga ada proses pembelajaran mengenai dampak COVID-19 terhadap pencapaian berbagai indikator program KIA, KB, dan gizi secara nasional. Nah, kalau kita lihat dari Dinas Kesehatan, ini ada 3 hal ya, ada 6 salah itu, harusnya 3 itu. Pemerintah daerah mempunyai gambaran dampak pandemik COVID terhadap akses dan mutu pelayanan KIA, KB, dan gizi. Kemudian Pemda dengan dana POK dan dana APBD melakukan usaha-usaha pemulihan apabila ada pengaruh negatif pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA, KB, dan gizi.
Dan 3, ada yang monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasinya. Nah, jadi ini memang harus ada suatu action yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Nah, sehingga catatan pertama, Kemenkes dan perguruan tinggi itu mempunyai fungsi pendampingan. Ya. Yang mengerjakan siapa adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya, kajian-kajiannya. Jadi perguruan tinggi dan pusat itu lebih ke arah pendampingan. Kemudian juga Dinas Kesehatan kan berbagai policy brief, ya. Jadi semacam brief kebijakan atau rekomendasi untuk tindakan-tindakan pemulihan ke pihak-pihak terkait di kabupaten kota, termasuk lintas sektoralnya. Kemudian yang kedua, program ini merupakan sebuah respon sistematis terhadap adanya pandemi COVID-19. Nah, ini termasuk apa yang disebut sebagai embedded research, ya, atau penelitian tertanam dalam proses kebijakan dan manajemen program kesehatan yang di samping penelitian juga ada komponen penguatan sistem ataupun pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi respon yang sistematif, ada komponen penelitian dan juga ada komponen pelatihan. Ya. Yang ketiga, dan ini sangat penting, para kepala dinas kesehatan, dan nanti akan ada semacam sesi-sesi khusus untuk apa yang kita sebut sebagai penguatan leadership atau kepemimpinan kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, dalam mencari data dan menganalisis dampak pandemi COVID-19 dan melakukan keputusan untuk memulihkan keadaan apabila memang terbukti ada situasi yang buruk akibat pandemi COVID-19. Jadi dari sinilah, dari catatan tadi, itu ada proses pembelajaran berbasis data yang dilakukan oleh kabupaten kota, ya. Dan ada proses tindakan pengembangan berupa pemulihan-pemulihan yang nanti akan di Monef. Jadi ada learning proses yang biru itu dan juga ada development proses yang huruf merah. Dan inilah letak dari leadership seorang kepala dinas kesehatan. Nanti akan kelihatan pada satu hasil nanti Mas Adi, ya, bahwa harus ada semacam rekomendasi-rekomendasi ataupun action yang nanti akan dilakukan oleh kabupaten kota untuk menghadapi pandemi COVID-19. Lima manfaatnya jelas masyarakat dengan berbagai pihak yang akan kita perkuat, mulai dari pengelola program KIA, kemudian pemerintah daerah, Direktorat Kesehatan Keluarga di pusat, perguruan tinggi, dan juga berbagai organisasi profesi, IDI, POGI, IDAI, IBI, Persagi, dan juga PPNI. Kemudian tahapan kegiatan, ini ada fase penyusunan desain sudah kita mulai, kemudian fase pelatihan dan pengembangan kita mulai, berjalan terus pembangunan dan kegiatan pelaksanaan. Penyusunan desain sudah selesai di bulan Agustus ini, sudah ada nanti ada peta sistem yang menjadi dashboard, kemudian display untuk rekomendasi dan diskusi yang disediakan untuk setiap kabupaten. Ya. Jadi mohon dilihat bahwa ini suatu produk yang akan kelihatan. Jadi mana-mana kabupaten kota yang tidak bisa menghasilkan produk dari kegiatan ini, itu akan terlihat kosong, ya, ataupun tidak mantap, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian dashboard untuk monitoring dan evaluasi program pemulihan yang dapat digunakan untuk melihat dan jangka waktu mungkin 2 tahun ke depan. Jadi program ini juga menyiapkan untuk sebuah semacam program jangka panjang atau menengah yang bisa menggunakan data untuk keputusan. Dan ada laman untuk pembelajaran dari semua pihak. Ya. Dan yang B, ada fase pengembangan untuk berbagai kelompok. Ada 5 kelompok yang nanti ada di web, mulai dari program 1, pengembangan untuk pengelola KIA. Nah, ini jumlah sekitar 120 orang juga untuk mengumpulkan data, dan nanti akan dipimpin oleh pakar IT kita untuk data di sini, Mas Adi. Dan program kedua, pengembangan akademisi mitra untuk menjadi pendamping-pendamping yang menjadi konsultan manajemen untuk teman-teman di kabupaten kota. Kemudian juga pengembangan untuk kepala dinas kesehatan kabupaten kota dan staf Keska. Nah, ini yang terkait banyak dengan leadership, ya, kepemimpinan, supaya terjadi suatu proses yang action-oriented berbasis pada data. Kemudian program 4, pengembangan untuk kepala dinas kesehatan provinsi, untuk Monef, dan juga untuk stafnya, ya, untuk Monef, yang terkait juga dengan bagaimana provinsi itu bisa melihat situasi yang ada di kabupaten kota. Dan program 5, pengembangan untuk para tenaga ahli medik yang ada di SPOG, SPA, dan berbagai ahli lainnya, mungkin juga ada manajer rumah sakit. Oke. Nah, di web itu akan ada, bisa diklik semua hal ini. Jadi program-program semua ada di sini. Jadi kita sekali lagi tidak menggunakan paper, ya, tapi semua
akan ada klik di sini. Misalnya nanti ada modul leadership ya untuk kepala dinas kesehatan atau modul untuk pengelolaan data. Nah, ini semua ada di fase B. Kemudian yang C1 ini fase pelaksanaan pengumpulan data. Nah, data ini kalau kita lihat singkatnya seperti ini ya. Penanggung jawab program itu akan memasukkan data ya. Ya, ini yang data itu sebenarnya terkait dengan Komdat, IPP, GBM dan SIMAT NIO. Nah, kemudian oleh tim IT nanti Mas Adi akan memaparkan mengenai analisis dan visualisasi yang akan masuk sebagai dashboard dan dipakai untuk peneliti daerah itu, maksudnya tim IT UGM Mitra untuk menyusun berbagai hal. Dan bisa dipakai untuk para pengguna untuk membuat keputusan. Ya. Prosesnya nanti kita lihat oleh Mas Adi dari kabupaten kota, mudah untuk kita bawa ke data di Kementerian Kesehatan. Kalau di pusat tidak lengkap, ya nanti kita akan coba sisir dari bawah kembali. Nah, ini contoh dari gambar, nanti Mas Adi akan memberikan istilahnya lebih live. Nah, ini adalah nanti setiap provinsi ataupun kabupaten bisa diklik dan mempunyai data analisis dampak pandemi COVID ya tentunya, kemudian analisis kebijakan dan juga policy brief. Nah, ini datanya seperti ini. Mas Adi sudah siap ini di mana? Ada di atau mau masuk studio atau di belakang. Ya. Nah, ini adalah misalnya untuk Bantul nanti dokumen untuk analisis dampaknya itu ya seperti ini ya. Ya, silakan Mbak. Nantian sebentar ya. Kemudian nanti untuk analisis policy brief juga sama seperti ini ya. Ya. Dan nanti ada formulir penggunaan saran. Silakan Mas Adi untuk memberikan ya. Nah, jadi action-nya ini yang menjadi satu hal yang keluar yang diharapkan itu adalah berbagai hal yang tadi saya katakan ya, baksonya di sini. Jadi harus kelihatan betul, ada tampilan data digital di web, kemudian analisis dampak COVID-19 yang didampingi oleh Universitas Mitra, ya, dan analisis kebijakan, kemudian juga policy brief dan rencana pemulihan juga didampingi oleh Universitas Mitra, kemudian laporan kegiatan pemulihan yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kota dan sistem monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinkes Provinsi dengan fungsi-fungsi yang berasal dari dana DIKON. Ini kurun waktunya adalah mulai dari Juli, Agustus sudah mulai pengembangan, sampai nanti kita harapkan minggu depan, minggu ini sudah mulai data bisa dikumpulkan, September kita sudah bisa analisis, Oktober mungkin langsung sudah ada pemulihan, ya, sehingga November kita ada laporan. Ini cukup padat ya kegiatannya, tapi saya yakin bisa dengan titik tangkap sekali lagi di kabupaten kota. Oke, Mas Adi silakan ya untuk selama 5 menit nih, waktu masih 6 menit ya. Sebentar saya share screen dulu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah berhadir di webinar ini. Nama saya Insan Reksadibo, panggil Adi. Dari tadi Bapak Laksono memanggil nama saya. Saya di sini membantu untuk memfasilitasi kebutuhan IT dari program pendampingan ini, program Imonef juga. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui dan juga tadi disebut oleh Pak Laksono bahwa kita akan melakukan aktivitas ini. Imonef ini sebagian besar berbasis web secara jarak jauh, dan kami kira sangat penting perannya kita mempunyai sistem komunikasi data yang bagus, jadi agar Bapak Ibu juga bisa melihat hasil analisis yang sudah kami lakukan, terus data-data yang sudah kami kumpulkan. Nah, kami menyiapkan sebuah website. Namanya di sini Pulih COVID-19. Jadi di website ini Bapak Ibu bisa memantau situasi di provinsi atau kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau kita misalnya memilih provinsi di sini, kita bisa memilih mau provinsi mana. Jadi kalau misalnya ada Sumatera Utara juga bisa, atau semua provinsi di Indonesia, atau per kabupaten kota. Jadi di sini kita bisa ke misalnya kita sekarang ada dari Deli Serdang ya, salah satunya ya, dari Deli Serdang kita bisa lihat.
Nah, di sini nanti kita akan menampilkan data. Datanya ada berbagai data di sini, tapi saat ini karena Deli Serdang belum masuk datanya, jadi kita masih belum ada data. Kita masih menunggu penjembatanan data dengan Kemenkes sehingga di sini sudah masuk. Tapi kami dari hasil pilot yang kami lakukan kemarin, kami melakukan pilot di Bantul. Saya contohkan untuk yang Bantul, kita bisa melihat data-data untuk Kabupaten Bantul. Misalnya kita ingin melihat jumlah bumilnya, apakah selama COVID terjadi penurunan. Kita lihat sebenarnya penurunan sudah terjadi dari Januari, tapi puncaknya ada di bulan Mei. Jadi dan Juni mulai pemulihan karena tampaknya PSBB juga sudah longgar. Terus Juni ibu hamil mulai melakukan kunjungan K1 kembali. Jadi kita bisa coba lihat ini. Lalu juga kita lihat untuk K4. Nah, K4 ternyata tidak menurun, malah cenderung naik. Nah, kita juga bisa melihat informasi-informasi lainnya, tapi informasi-informasi ini tentunya belum cukup untuk menghasilkan kesimpulan. Jadi misalnya kita masih punya pertanyaan nih dari turunnya K1 dari Januari sampai Mei, terus tiba-tiba naik Juni ini, penyebabnya apa? Nah, di sini adalah peran dari Dinas Kabupaten Kota untuk melakukan penyelidikan mengenai situasi COVID, situasi layanan KIA yang terdampak oleh COVID di daerah. Jadi kita ingin lihat, kalau di sini kita mencurigai bahwa K1 terkena dampak COVID, tapi apakah benar seperti itu? Nanti Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan didampingi oleh Universitas Mitra kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai layanan KIA apa saja yang sebenarnya terdampak oleh COVID-19 dan dengan cara apa layanan tersebut terdampak. Apakah karena ibu hamil takut untuk ke vaskes, atau karena vaskes tutup, atau karena penyebab apapun, kita akan lakukan penyelidikan lanjutan. Dari situ kita akan coba merumuskan, di sini adalah merumuskan analisis dampak. Nanti akan ada dokumen yang diupload untuk memberikan analisis mengenai situasi COVID di daerah berdasarkan data dari yang grafik sebelumnya tadi, juga dari hasil penyelidikan Bapak Ibu di daerah mengenai situasi layanan KIA, KB, dan gizi yang terpengaruh oleh COVID-19. Nah, setelah memasukkan analisis dampak, nanti peneliti mitra kami dari Universitas Mitra bersama Bapak Ibu juga akan merumuskan analisis kebijakan dan policy brief yang juga akan diupload di dashboard ini. Jadi nanti semua hasilnya bisa dilihat masing-masing oleh Bapak Ibu. Ini masih kosong karena belum disusun untuk Bantul. Nah, nanti untuk submit hasilnya kita juga menyediakan formulir. Jadi kalau misalnya nanti dari masing-masing daerah ingin memasukkan file analisisnya, jadi misalnya di sini akan ada analisis dampak atau membuat analisis kebijakan atau policy brief, bisa dimasukkan di sini, lalu filenya diupload, lalu selesai, nanti kami review, lalu kami masukkan lagi ke dalam dashboard. Jadi pemantauan progres dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota akan terlihat dalam dashboard ini. Seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Monita sebagai moderator. Demikian kita dengarkan penjelasan dari Prof. Laksono dan Mas Adi terkait seperti apa kegiatan Imonef yang akan kita laksanakan. Selanjutnya kita akan memulai sesi diskusi. Apabila ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk mengangkat tangan. Tulisan juga bisa chatting. Atau dituliskan di dalam pesan chat, itu juga tidak apa-apa. Ada yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapat terlebih dahulu? Jika belum, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota kepada mitra universitas. Jadi tadi kan kita mendengarkan
bahwa Bapak dan Ibu akan didampingi oleh para mitra universitas. Nah, di sini setelah hadir bersama kita perwakilan dari tiap universitas. Mana tolong di share screen pembagian wilayahnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau mungkin ya Pak, Zoom kita lihat ke daftar pesertanya ya. Jelas nggak nih? Jadi ini kelompok A ya, ada 30 kabupaten kota ya. Ini bisa di-list juga kita atau ada absensi gitu ya, bisa nggak? Bisa nggak? Absensinya sih, Prof. Ya, silakan. Mungkin kita perlu untuk absensi ini supaya kita tahu datang apa enggak nih. Ya, sekalian tanya paham enggak nih? Ya. Kita urut ya. Ya, ini adalah pembagian mitra universitasnya. Untuk kelompok A ini kan kita terdiri dari kabupaten kota yang ada di Sumatera, yaitu meliputi wilayah ada yang di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Riau, dan Kepulauan Riau itu nanti akan diampu oleh Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara di sini sudah ada Ibu Juanita, Ibu Erna, dan Ibu Hatijah Nasution. Ya, kepada Bu Juanita dapat memperkenalkan diri. Belum siap. Sebut namanya sama. Baik. Ya, ada Bu Siti Hatijah Nasution. Halo Mbak Monita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Laksono. Waalaikumsalam, ya. Iya Mbak Monita, kita ada bertiga dengan Bu Juanita dan Bu Erna Mutiara. Dan Assalamualaikum juga dan selamat pagi untuk teman-teman dari Dinas Kesehatan. Di sini Mbak Monita kita ada 10 lokus dari PD hingga Pelalawan. Ya. Ada yang hadir nggak nih? Dari PD nggak sih Pak? Kita lihat. Dari PD, tadi yang saya lihat dari Pelalawan sudah, Prof. Ya nggak apa. Kalau ada pertanyaan juga mungkin. Dari Kesga PD. Nah. Assalamualaikum. Halo, dari Kesga PD siapa ya wakilnya? Nah. Waalaikumsalam. Bisa. Halo. Ya. Aduh, gimana ini disuruh ngomong? Belum pernah ngomong juga ya. Ya, oke. Nah, nanti kalau memang belum siap seperti ini, kita akan adakan semacam training untuk bicara di depan. Karena masih malu-malu ya di depan telekonferensi seperti ini ya. Oke, terus apa lagi? Kemudian dari Asahan ada Bu Evi. Asahan? Halo. Ya. Ya, kami dari Asahan, Bu. Ya, silakan Bu Evi. Ya, kira-kira jelas nggak Bu programnya ini? Ibu Evi? Ya. Ya sejauh ini Halo. sudah ada dapat gambaran sedikit. Kemarin juga sudah coba lihat
dan sudah lihat juga beberapa kuesioner yang kami coba isi. Sejauh ini sih sudah gambarannya sudah dapat, tapi mungkin masih bimbingan nanti apabila mau dilaksanakan bagaimana. Mungkin itu aja, Prof. Ya, kalau Kepala Dinas Kesehatan udah paham nih, Kadinkesnya, Kepala Dinasnya. Untuk Kepala Dinas Kesehatan kemarin sudah coba kami bicarakan dengan beliau, cuman hari ini karena ada kegiatan yang bersamaan di waktu yang sama, jadi sementara kami yang mewakilkan, tapi nanti akan kami update dan informasikan kembali kepada Ibu Kepala Dinas Kabupaten Asahan, Prof. Ya, Oke. Terima kasih. Jadi sudah tersosialisasi ya. Kan nanti Bu Khadijah dari USU yang akan menjadi pendampingnya nih untuk ketika mulai membaca data dan sebagainya. Tapi kuncinya memang harus ada pembacaan data ya. Selama ini gimana? Di sana ada nggak data itu tadi seperti yang disampaikan Mas Adi itu apakah sudah mulai dianalisis belum? Nah itu dia, kalau untuk menganalisisnya kami masih hanya sekedar melihat perbandingan mungkin dari K1-nya, cuman tidak menggunakan metode yang khusus gitu, Prof. Mungkin hanya melihat kalau seandainya kunjungan ibu bersalinnya bagaimana, kemudian apakah sesuai antara jumlah persalinan dengan kunjungan neonatusnya, masih sekedar analisis laporan aja, Prof. Belum ada metode khusus yang kami gunakan. Oke, terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan, Prof, melalui chat dari Dinkes Kabupaten Bogor. Itu mohon izin bertanya. Tadi kan di timeline kan tadi kita sudah menyebutkan akan ada pelatihan di bulan Agustus. Nah, pelatihannya itu untuk siapa dan kapan, terus mungkin bagaimana teknisnya, Prof? Ya. Jadi begini, Bu. Agustus ini kita mulai ya minggu ini ya. Ini juga pelatihan juga. Tapi nanti juga akan ada pelatihan untuk mengisi data ya. Mungkin minggu ini sudah akan jalan juga. Untuk 30 kabupaten kota yang terbagi 4 kali ya, 120 yang terbagi dalam kelompok-kelompok 30-an. Nah, ini untuk pengolah data KIA ya. Kemudian juga nanti akan ada pelatihan atau pengembangan ya, saya sebut bukan pelatihan ya, pengembangan untuk kepala dinas kesehatan dalam leadership ini. Nah, ini akan ada program yang sekali lagi ini akan dikerjakan secara kelompok dan semuanya itu menggunakan seperti ini ya, dan ada videonya. Jadi andai kata tidak datang pun mungkin bisa melihat, tapi tentunya Kepala Dinas Kesehatan akan tanggung jawab betul pada apa yang dikerjakan sebagai produk tadi ya. Ya, adanya analisis mengenai dampak, kemudian analisis kebijakan, dan tentunya upaya pemulihan yang dikerjakan oleh dinas tempat. Jadi ini jadi satu isu kunci yang memang perlu kita sampaikan ya. Juga ada pelatihan untuk tim provinsi dan jadi masing-masing itu ada. Jadi ada kelompok A, B, C, D tadi ya. Yang nanti di setiap kelompok itu akan ada semacam WA group yang akan diinformasikan jadwalnya. Itu Bu. Ya. Mungkin ada komentar lain dari Bogor ya. Ada dari Serdang, Prof. Yang tadi. Ya. Dari Dinkes Kabupaten Bogor. Bisa dibuka mic-nya? Silakan. Silakan kepada Dinkes Kabupaten Bogor untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Dian Gardiani mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi saya tanyakan karena di timeline tadi itu terlihat di bulan Agustus, sedangkan sekarang kita sudah berada di akhir bulan Agustus. Mungkin itu sementara tidak ada lagi. Iya, tapi ada kelompok-kelompok paham ya Bu ya? Ada kelompok-kelompok tadi ya? Paham. Ya. Saya sendiri masuk di kelompok di itu. Iya, oke. Nanti akan ada jadwalnya. Saya bertanya untuk kepala dinas, apakah memang diharuskan hadir atau seperti itu? Atau ada kelompok tersendiri untuk kepala dinas? Ya, nanti akan ada sesi sendiri untuk kepala dinas, Bu. Akan ada sesi sendiri, mungkin minggu depan kita akan
Sudah ada semua ya? Artinya sudah ada WA grupnya juga sudah ada. Sudah. Ya, kami beritahu, tapi memang ini lebih ke arah leadership ya, kepemimpinan. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga ada pertanyaan yang mirip-mirip juga, Prof, dari Dinkes Deli Serdang. Itu kan tadi juga ditanyakan, apakah pelatihannya ini hanya untuk Dinkes atau pihak yang terkait? Karena kan kita membentuk dua WA grup. Nah, kemudian kan kemarin sempat beberapa juga ada yang bertanya kepada saya, apa bedanya WA grup antara kepala Dinkes dan staf Kesga dengan WA grup yang satu lagi khusus pengelola program KIA? Nah, mungkin ini juga seperti yang ditanyakan oleh Deli Serdang, Dinkes Deli Serdang. Ya, tapi juga tadi menarik Bu ya. Jadi pelatihan atau ini sebenarnya bukan pelatihan, pengembangan ya, pengembangan. Ini sekarang kita belum pulih data ya, tapi begitu nanti data terkumpul, itu juga akan ada pengembangan untuk bagaimana membaca data tadi ya, menafsirkan data tadi dan menganalisisnya. Karena kembali lagi bahwa inti dari kegiatan kita itu adalah MONEF ya, apakah pandemi COVID-19 ini tanda kutip ya, itu mempengaruhi negatif ya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh pusat dan juga daerah nih, yang pakai dana dana operasional di POK ya, juga DAK dan mungkin juga dana APBD. Nah, apakah ada semacam istilah dampak negatifnya ini, Bu? Ini yang menjadi satu isu kunci. Nah, sehingga kalau kita lihat pengembangan ini tentunya akan terkait dengan data yang dikumpulkan. Kalau nggak ada data ini susah untuk membuat keputusan. Termasuk tadi yang Pak Adi katakan ya, kalau K1 itu menurun, itu apakah memang menurun alamiah atau karena COVID? Ini. Nah, ini tentunya harus kita lihat tren yang jauh sebelumnya ya, apakah memang turunnya itu karena COVID atau memang turun ya. Kemudian naiknya, nah ini semua membutuhkan analisis yang tajam dari, sekali lagi, ini yang melakukan kepala dinas kesehatan, tapi didampingi oleh perguruan tinggi. Ini ya. Jadi ini sekali lagi, ini bukan penelitian ya, tapi sebuah e-MONEF ya, untuk melihat bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu apakah terguncang atau tidak karena COVID-19. Begitu ya, terima kasih. Oke, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya atau mau mengemukakan pendapat terlebih dahulu? Ya, kalau enggak, sampai kita ada Sumatera Utara, Barat ya, Pak. Ya, ini kalau belum ada, saya ingin memperkenalkan kepada pengampu dari Universitas Andalas. Dari Universitas Andalas, di sini ada Prof. Masrul, kemudian ada Pak Rikvan, dan Bu Eli Usman. Nah, Universitas Andalas ini sendiri nanti akan mengampu 12 kabupaten kota yang berada di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Di sini saya tadi melihat ada Prof. Masrul. Kepada Prof. Masrul, silahkan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih Mbak Monita, Prof. Laksono, dan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kebetulan kami diberi tugas oleh Pak Laksono di Sumatera Barat pada 4 kabupaten kota, Padang, Pasaman Barat, Selatan, dan Agam. Kedua di Jambi, yaitu di Tanjung Jabung Timur, Sumatera Selatan di Banyuasin, Musi, Banyuasin, dan di Bengkulu ada di Suma dan Bengkulu Utara, dan di Lampung ada kota Bandar Lampung, dan di Babel ada Bangka Selatan dan Belitung Timur. Jadi kami atas nama tim dari Universitas Andalas yang bertiga atas dapat rekomendasi oleh Pak Laksono, kan selamat kami mulai berkomunikasi dengan saudara yang mewakili dari kabupaten ini, dan tentu saya berharap komunikasi ini bisa lancar, dan setelah itu kita masing-masing sudah punya WA pula per kelompok ini, sehingga kita mudah pula berkomunikasi dalam beberapa bulan depan dalam kegiatan kita
mencoba mendampingi. Kalimat Pak Laksono sangat manis, kita hanya mendampingi karena tentu Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman panjang dalam persoalan program, sudah ada data, analis data, dan kemudian melihat kebijakan, dan tentu ini yang kita akan coba dampingi. Dan persoalan kita selalu adalah persoalan validity dari data kita, kecukupan data kita. Ada buat PP, selalu saja PPGM itu tidak mencukupi data yang kita miliki. Sudah ada datanya di masing-masing TPG, tapi mengentrikan menjadi problem selalu. Baik, saya pikir itu, dan semoga program ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan ada manfaat, baik bagi saudara di Dinas Kesehatan dalam rangka mengangkat lagi dampak COVID ini terhadap pelayanan program kita, maupun bagi kami pengalaman yang dibawa oleh Pak Laksono ini jadi pengalaman kami pula di berbagai penguatan pula oleh kami. Demikian saja, terima kasih Monita dan Pak Laksono. Semoga ini betul-betul dalam 1-2 hari ini kelompok ini bisa menjadi solid untuk bisa berkomunikasi pula dalam satu grup kami. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Masul ya. Jadi ini satu memang kerjasama Pak ya antara perguruan tinggi ya. Sebenarnya kami bukan memerintahkan, tapi kami minta bantuan Kemenkes dan teman-teman dari perguruan tinggi juga nanti akan bersama-sama Kemenkes sebagai pendamping ya. Nah, pendampingan ini memang jadi satu hal yang menarik ya, karena pendampingan menggunakan jarak jauh ya. Jadi karena physical distance itu para mitra perguruan tinggi tidak sampai ke lapangan ya. Dan tadi yang saya sampaikan, dan tadi Mas Adi juga sudah memberikan, bahwa datanya kan kuantitatif tadi ya. Nah, nanti bagaimana menafsirkan data tadi, itu para pendamping itu yang akan juga membantu, dan nanti bisa Zoom sendiri dengan para pendamping. Kemudian juga yang sangat penting, nanti ketika muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, secara kualitatif ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, mungkin bisa di... Jadi nanti kita akan menggunakan data kuantitatif tadi ya, data kuantitatif di mana ternyata ada penurunan seperti ini atau sama atau justru kenaikan macam-macam lah. Nah, ini akan menimbulkan suatu pertanyaan berikutnya, why, mengapa? Nah, inilah yang ketika Kepala Dinas Kesehatan itu berusaha untuk menjawab pertanyaan why, mengapa tadi ya, karena ini sangat penting untuk nantinya pemulihan. Ya, masuk ke pemulihan ini akan jadi satu hal yang sangat kualitatif, itu akan juga didampingi nih ya, Prof ya, Prof Masul ya. Ini memang kalau ditanya apakah pernah kita mengerjakan pendampingan jarak jauh seperti ini, ya. Jawabannya belum pernah ya, paling cuma 1-2 kali ya. Jadi sesuatu yang baru Pak ya. Dan tadi dari teman-teman dari Universitas Andalas itu mendampingi berapa? 12 Pak ya. Mulai dari Sumatera Barat, Jambi, Riau, banyak ya? Bengkulu. ya. Jadi jauh sekali. Dan itu kalau kita pakai model ke lapangan tidak bisa. Nah, karena mahal sekali dan waktunya nggak ada, dan tadi physical distance tadi ya. Nah, sehingga kuncinya memang nanti teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu yang betul-betul harus bisa menafsirkan ya, dan nanti akan ada pelatihan atau pengembangan khusus untuk menafsirkan data yang ada. Jadi begitu ya, jadi ini satu pendampingan jarak jauh ya, ini. Oke, makasih. Oke, selanjutnya perwakilan dari Universitas Indonesia, yaitu ada Bu Karisma Nurul dan Bu Rizky Yulia. Universitas Indonesia sendiri nantinya akan mengampu wilayah DKI Jakarta dan Banten dan juga sebagian Jawa Barat. Nah, di sini untuk wilayah DKI Jakarta, tadi saya lihat sempat lihat ada Dinkes Jakarta Barat, Prof. Kemudian Jakarta Timur. Ya. Kepada Ibu Karisma Nurul. Nah, ya aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya. Selamat siang Prof, selamat siang Mbak Monita. Kami dari Universitas Indonesia, jadi dari Universitas Indonesia sendiri nanti ada Prof Hadi dan kemudian ada Dr. Kemal. Kemudian kebetulan hari ini kami yang hadir di sini ada 6 orang. Ada Nisa, Selvi, saya Rizky Yulia, Mira Mariani, Mbak Safitri, dan Karisma Nurul. Kebetulan kalau saya pendamping di Kota Depok untuk bagian Depok dan Karawang gitu. Mungkin teman-teman yang lain dari Universitas Indonesia ada yang ingin memperkenalkan diri, kemudian yang menjadi pendamping dari Jakarta Barat. Saya persilakan. Belum siap. Ya, tapi artinya dari UI banyak ya. Dan ada Prof. Pratomo, Hadi Pratomo, dan juga Pak Kemal, Dr. Kemal Siregar ya, dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak di sana ya. Nah, ini tim yang sangat kuat ya untuk milih pendamping-pendamping, dan sekali lagi bahwa kita akan masuk pada data tadi. Nah, mungkin ini yang akan jadi pertanyaan menarik dari tiap-tiap dinas ya, mungkin sambil ada pengenalan ini, mungkin dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat atau tadi yang di Bengkulu atau yang di Sumatera Selatan, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan ya. Silakan. Monggo. Jika ada pertanyaan, silakan untuk meng-unmute dulu. Gimana? Disampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di chat. Oke, ini ada pertanyaan Prof dari Sudinkes Jakarta Barat. Izin bertanya, siapa yang akan menjadi pendamping dan pengampu Jakarta Barat? Untuk wilayah Jakarta Barat sendiri, itu nanti akan diampu oleh Universitas Indonesia. Kepada perwakilan dari Universitas Indonesia, terutama yang mengampu wilayah Jakarta Barat, Mbak Rizky atau Mbak Karisma Nurul, silakan. Belum ada ya. Oke, nanti pekerjaan masih memang belum saat ini ya, masih mungkin 1-2 minggu lagi ya, masih kita tunggu datanya dulu ya. Ini kan nanti kita akan lihat depannya kapan data dikumpulkan. Nanti Mas Hadi akan memberikan semacam habis ini sesi mengenai data ya yang akan kita kumpulkan pada mungkin 1 minggu 2 minggu depan ini sambil kita mulai visualisasikan ya. Oke, ada yang mau komentar dari UI? Dari mana? Ya, saya Nisa, nanti yang mungkin akan lebih banyak berkomunikasi dengan yang tim di Jakarta Barat. Jadi untuk selanjutnya. Oke. Prof, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kesgapidi. Ya, silahkan. Ya, yang tadi kan dijelaskan akan ada pelatihan dan pengisian data kabupaten. Ya. Nah, pelatihannya itu kapan, Prof? Ya, nanti habis ini setelah kita kenalan ini, masih ada nggak dari universitas lain? Sudah, saya. Sudah, Prof. Oh, ya. Nanti Mas Adi selama mungkin 30 menit terakhir nih ya, kita akan membahas mengenai tadi yang ditanyakan oleh dari PD tadi ya, bagaimana data ini. Karena terus terang aja memang datanya itu ada data yang sudah di pusat ya, tapi ternyata di pusat itu masih banyak yang bolong-bolong atau tidak bulanan ya. Jadi itu data yang sifatnya mungkin 3 bulan. Nanti kita akan lihat bersama tim pusat ya. Ini, begitu ya. Kemudian dari Pelalawan ini. Siapa, Mbak? Oke. Untuk Pelalawan, nanti itu akan diampu oleh Universitas Sumatera Utara dari USU. Ya, nanti dari USU itu ada Bu Hatijah Nasution, Bu Erna, dan Bu Juanita. Kemudian saya sampaikan selamat bergabung kepada Bu Nida, selaku Subdit Maternal Neonatal dari Direktorat Kesehatan Keluarga.
Assalamualaikum, terima kasih Mbak Monita, Prof. Laksono, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi. Ada pesan-pesan atau? Ini kita baru saling perkenalan ya, dan tanya-tanya mengenai program kita. Ya, dan nanti kira-kira 30 menit terakhir ini kita akan membahas mengenai data ini yang akan kita kumpulkan. Ya, nih. Mungkin nanti Bu Nida juga bisa mengomentari mengenai data yang ada di pusat, karena memang kita harapannya itu data yang kuantitatif tadi ya, itu bisa per bulan itu ya, per bulan itu. Oke. Saya ikuti dulu. Makasih ya. Baik, dari lawan siapa ya? Ya, dari Pelalawan dari Sumatera Utara ya. Iya. Ya, oke. Pelalawan nanti akan diampu Universitas Sumatera Utara. Ya. Oke. Betul ya, Bu Khadijah ya? Iya, Prof. Iya. Dari Sumatera Utara. Ya. Dan nanti setiap perguruan tinggi juga punya Zoom sendiri yang bisa dipergunakan untuk kontak-kontak. Ya, bisa lebih kecil lagi. Ini kan ke 30 kabupaten kota ya. Nanti bisa lebih fokus lagi. Tapi nanti ini setelah data kita kumpulkan ya. Jadi nanti jadwalnya itu 1 minggu, 2 minggu ke depan ya. Itu kita betul-betul fokus ke data dulu ya. Data yang tadi kuantitatif tadi ya. Ada lagi? Ya. Sepertinya sudah, Prof. Tidak ada lagi pertanyaan mengenai programnya sebelum saya masuk ke data ini dan langkah-langkah realnya ya. Mas Adi sudah siap untuk datanya ya. Jadi mohon dilihat bahwa kita mengumpulkan data yang sifatnya bulanan ya, kuantitatif ya ini tadi, kuantitatif, dan nanti Mas Adi akan menerangkan sih bentuknya tadi ya, ya apa saja ya ini. Oke, saya jangan nggak apa Mbak Luis aja. Untuk daftar wilayah kota kabupaten dengan universitas pengampunya nanti akan saya share dalam WA group masing-masing. Jadi nanti setelah saya share, setelah Bapak Ibu sekalian tahu misalkan kayak daerah Belitung Timur nanti akan diampu oleh Universitas Andalas, nantinya kita akan berkoordinasi dalam suatu grup kecil gitu. Jadi nanti setiap universitas akan difasilitasi oleh Zoom masing-masing, sehingga nanti jika seperti Andalas ingin mengadakan meeting terhadap wilayah yang diampu, maka mereka dapat melakukan Zoom tersendiri bersama dengan wilayah yang diampu. Prof, mohon maaf ada pertanyaan. Iya. Ini dari Dinkes Batam, Prof. Ini kan mohon arahan dan bimbingannya untuk program ini biar lebih jelas lagi. Kemarin juga terkait ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kan kalau di Dinas Kesehatan itu kan mereka jadwalnya sibuk. Bagaimana untuk pengaturan jadwal dan pelatihan ini? Dan ada pertanyaan satu lagi kemarin di WA Group. Apakah bisa diwakilkan ketika pelatihan ini atau memang harus yang bersangkutan yang hadir mengikuti? Ya, halo. Ya, jadi begini ya, Ibu bisa dibuka, Bu Suratin. Bisa dibuka ya, Batam ya, mic-nya ya. Jadi memang ini pengembangan, ini Monef ya. Jadi untuk mendukung tadi kegiatan yang sibuk tadi Bu ya. Jadi ini bukan satu penelitian ya Bu ya, tapi ini suatu kegiatan yang dari Kementerian Kesehatan itu yang ingin atau termasuk memonitor ya situasi yang ada di daerah. Nah, dalam kesibukan tadi itu kami paham betul semua orang sibuk ya, tapi
diharapkan mempunyai waktu untuk mengikuti program ini. Andai kata ya, sibuk sekali nggak punya waktu, nggak masalah. Tapi tolong melihat pada web dan juga video-videonya. Dan yang sangat penting, nanti hasilnya itu akan terpampang, Bu, di web tadi. Sehingga aneh sekali kalau misalnya ya nih, dari satu kabupaten kota itu kami sibuk nggak bisa mengisi. Nah, ini sibuknya untuk apa? Karena sibuknya itu memang pekerjaannya ini, Bu. Jadi mohon dilihat ya, ini bukan suatu penelitian yang untuk penelitian, tapi ada untuk suatu monitoring. Ya. Mungkin begitu, Bu. Bu Sulatin bisa dibuka dari Batam mungkin. Silahkan kalau mau komentar lebih lanjut. Ya. Halo, Ibu. Monggo. Halo. Ya, ya. Begini, Prof. Mohon arahannya karena ini baru kan. Jadi baru ini takutnya nanti saya kurang paham atau ketinggalan seperti itu. Jadi mohon arahan dan bimbingan untuk selanjutnya. Selama ini untuk program COVID kita juga udah turun ke puskesmas untuk mendata ibu hamil dan bayi balita yang dilakukan tes rapid seperti itu. Ya, jadi artinya mungkin gitu, kalau misalnya ketinggalan nanti bisa masuk di web, Bu, ya. Jadi semua informasi mengenai program itu ada di web, bisa diklik-klik setiap saat, Bu, ya. Jadi mau jam 5 pagi setelah sholat subuh misalnya, atau jam 6, atau jam 12, atau di sela-sela pekerjaan, atau di malam hari, itu bisa klik ke ini, ke web ini, untuk mempelajari apa yang ada di kegiatan ini. Sekali lagi mungkin Bu Nida bisa menekankan pada semua teman ya bahwa ini bukan penelitian tapi suatu monef ya. Monggo Bu Nida. Kalau bisa di-mute dulu, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang dilakukan ini adalah Imonef dan pemulihan pelayanan KIA Kabid dari dampak pandemi COVID. Jadi kami ingin kabupaten kota itu dapat didampingi dalam melaksanakan programnya yang sebelumnya ini menjadi masalah karena adanya pandemi ini. Sebetulnya kegiatan-kegiatannya itu adalah sesuatu yang mestinya dilakukan sendiri oleh kabupaten kota. Karena kan kita sudah melakukan perencanaan dari tahun kemarin untuk 2020, penganggaran, programnya apa saja, pasti juga akan ada monitoring evaluasi, bintek yang dilakukan oleh kabupaten kota. Tapi karena adanya pandemi ini, hal itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dengan adanya kegiatan pemulihan yang didukung oleh universitas-universitas untuk mendampingi Bapak Ibu itu dapat dilakukan. Jadi nanti Ibu kan sudah dilakukan sosialisasi pada kesempatan ini, kemudian Bapak Ibu akan punya pendamping dari universitas yang dapat ditanya untuk konsultasi dan juga nanti dari tim akan membuat WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itu untuk angkatan ini menjadi satu WA group. Kami dari Direktorat Kesehatan Keluarga juga hadir di WA group tersebut yang dapat ditanya. Ada masalah, ada yang tidak tahu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengisian kuesioner atau pengambilan data, untuk di tingkat kabupaten kota itu adalah data-data yang sudah direkap, yang juga dilaporkan secara rutin bulanan sejak bertahun-tahun yang lalu. Maksud saya, bukan hal yang baru, tetapi kemudian jika ada masalah baru akan dilakukan wawancara mendalam, ini kenapa jadi begini, ini masalahnya di mana, oh ini kemarin puskesmasnya tutup Bu, karena ada yang positif sehingga lockdown, jadi daerah tersebut tidak ada lagi pelayanan KIA untuk sementara. Nah seperti itu yang akan dilakukan, sedangkan untuk pengisian data-data untuk pelayanan itu dilakukan oleh Fasiankesnya. Untuk rumah sakit diisi oleh orang rumah sakit, untuk puskesmas orang puskesmas,
tempat praktek mandiri bidan oleh pemilik tempat praktek mandiri bidannya, dan juga klinik diisi masing-masing. Tapi kami memohon bantuan Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk dapat menyampaikan hal ini nanti kepada rumah sakit yang akan menjadi tempat pengambilan data, asesmen awal, puskesmas yang terpilih, dan juga tempat praktek mandiri ataupun klinik yang terpilih. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, dan jika ketinggalan berita, ada website yang disediakan oleh timnya Prof. Laksono. Bisa dilihat di situ apa saja sih informasinya, apa saja kegiatan yang ada, dan pertemuan ini juga direkam. Rekamannya akan dimasukkan ke dalam website, jadi bisa ditonton ulang. Demikian, Prof, tambahan dari saya. Ya, saya kira itu Bu ya. Nanti sekali lagi bisa dibaca sendiri atau pakai video yang ada untuk terus dicermati betul ya. Ini mudah sekali kok. Ini sebuah Monef yang pakai elektronik, dan semua data itu bisa dilihat di web dan juga responnya. Oke, mungkin terakhir ya sebelum Mas Adi, supaya nanti karena juga ada banyak penelitian Pak Mas Adi juga nih. Kalau jadi setiap bulan melalui Komdat apa sudah cukup ya? Nanti Mas Adi ya, tolong dijawab ini. Yang apa pertanyaan ini ya? Sama ini pertanyaan dari Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf. Ya. Apakah di webnya itu nanti setiap dinkes kabupaten akan punya akun login masing-masing? Oh enggak, nanti di web itu semua terbuka ya, nggak pakai login ya, semua terbuka. Jadi data itu bisa dilihat satu sama lainnya, karena ini penting sekali untuk melihat pada situasi tetangganya itu bagaimana. Atau ini enggak, semua terbuka. Ya. Kalau begitu sekarang kita bisa melihat. Tadi silakan. Baik, selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Jadi ini sekedar tambahan dari saya. Jadi kaitannya dengan data kembali. Tadi Pak Lakson sudah menyebutkan bahwa peranan data penting. Jadi Bapak Ibu, kami seperti disebutkan sebelumnya akan menggunakan data-data yang sebenarnya sudah ada laporan rutin secara terus-menerus ke Kemenkes. Jadi entah lewat beberapa aplikasi. Jadi ada aplikasi Komdat, Komdat Kesga dan Komdat Kesmas. Terus ada aplikasi EPPGBM. Lalu juga nanti akan launching juga aplikasi Simat Neo, tapi itu untuk Vaskes. Jadi kalau dari Dinkes memang sudah rutin mengisi Komdat. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu lagi untuk memberikan data ke kami untuk informasi bulanan di 2020, karena datanya memang sudah direkap oleh Kementerian Kesehatan dan kami akan menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, meski demikian, tidak menutup kemungkinan nanti kami akan meminta data tambahan yang mungkin tidak tercover dari data yang ada di Kemenkes. Kami akan menyediakan, jika itu dibutuhkan, kami akan menyediakan formulirnya sendiri dan akan meminta pengelola data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan pengisian data-data yang belum lengkap tersebut agar informasinya bisa lengkap sehingga kita bisa melihat gambaran utuhnya. Jadi misalnya situasinya mungkin data bulanannya ada tahun 2020 dari Januari sampai Juni, tapi 2019 status datanya hanya triwulan atau tahunan. Nah, itu untuk analisis kita membutuhkan informasinya, ada informasi bulanan sehingga kita bisa melihat trajektori atau trennya seperti apa. Jadi bisa jadi tadi seperti disebutkan Pak Laksono juga ada penurunan sekitar triwulan kedua di tiap tahunnya karena efek season. Jadi mungkin musim melahirkan misalnya persalinan terjadi di memang di trimestri bulan kedua di suatu tahun misalnya. Jadi ketika kita menemukan kenaikan persalinan di 2020, kita lihat juga bahwa memang di 2019 juga ada terjadi kenaikan persalinan di triwulan kedua. Jadi triwulan kedua. Jadi kita bisa melihat situasi yang seperti itu. Nah, situasi seperti ini nanti akan membantu untuk analisis. Tapi kita akan lihat lebih dalam
lagi nanti ketika di pelatihan-pelatihan selanjutnya terkait dengan pelatihan mengenai analisis dampak COVID dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan Pak Laksono. Tapi saya di sini ada 2 poin utama yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kami sebagian besar data yang kami perlukan kami ambil langsung dari sistem Kemenkes. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan banyak entry tambahan, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan meminta data tambahan juga ke Bapak Ibu nanti apabila ada informasi yang tidak lengkap dari data yang kami peroleh di Kemenkes. Dan udah dari saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, saya serahkan ke Mbak Monita kembali. Silahkan bagi Bapak dan Ibu jika ingin bertanya atau ingin mengemukakan pendapat atau mohon maaf, misi Prof, ada pertanyaan via chat? Ya, silakan. Oke, ini dari Pelalawan, Prof. Bagaimana jika misalkan diminta data 2019, tetapi pengelola program KIA-nya baru menginput data yang tahun 2020? Pada Mas Adi? Pada dasarnya sebenarnya data 2020 tidak apa-apa, tapi sangat baik kalau misalnya ada data 2019 untuk membantu mitra universitas melakukan analisis yang lebih akurat. Jadi kalau misalnya ada data 2020, kita mungkin bisa menyajikan grafik seperti yang saya tampilkan tadi, tapi kita tidak bisa, akan banyak sekali pertanyaan yang muncul dari grafik tersebut. Misalnya apakah data tersebut, misalnya ada kenaikan kelahiran, apakah itu memang sesuatu yang wajar atau tidak. Nah, kewajaran atau tidak itu kan bisa kita lihat dari data tahun sebelumnya juga salah satunya. Tapi kalau misalnya hanya ada data 2020, kemungkinan nanti tindak lanjut pertanyaan dan aktivitas dari penelitian kualitatifnya ataupun pertanyaan-pertanyaan dari pihak universitas akan lebih banyak untuk menggali situasi sebenarnya yang terjadi ketika ada perubahan dalam situasi pelayanan KIA. Jadi diusahakan datanya ada dari 2019 sehingga akan mempermudah. Tapi kalau misalnya memang dicari bagaimanapun tidak ada datanya, kita akan laporkan itu sebagai ketiadaan data 2019. Tapi konsekuensinya adalah nanti akan lebih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Dinas Kabupaten Kota untuk membantu pendampingan, lalu juga untuk membuat analisis kebijakan yang lebih akurat di kabupaten kotanya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin kembali ke sini ya, ke data ini ya. Jadi ini memang menjadi satu pertanyaan juga ya, apakah datanya itu ada atau tidak. Ya. Data kuantitatif tadi yang pakai apa, intinya itu seperti ini atau naik atau turun. Ya, ini ada masa COVID misalnya. Nah, memang menarik ya, nanti bisa terjadi satu daerah itu datanya itu nggak lengkap ya, atau nggak ada ya. Tapi tetap kalau kita lihat pemulihan, itu tetap ada suatu analisis kualitatif. Jadi mengapanya itu. Nah, mau tidak mau juga harus bisa menjawab juga. Sekali lagi, kegiatan untuk kualitatif itu, untuk mengapa ini bukan penelitian yang dikerjakan oleh perguruan tinggi, tidak. Tapi ini pertanyaan manajerial oleh yang perlu sampaikan ke kepala dinas ya. Pertanyaan sederhana sekali, apakah pandemi COVID itu mempunyai pengaruh pada tadi data kinerja program tadi ya. Nah ini yang perlu dijawab betul di sini, karena ini sebagai dasar untuk pemulihan. Oke, begitu ya. Jadi makanya kita lihat ya, dalam waktu 1 minggu 2 minggu ini ya, ini data kita akan kumpulkan, dan tadi ada pertanyaan mengenai pengumpulan data nih Pak, apakah pakai software apa nih? Yang terkait apakah nama webnya ini, kemudian apakah web ini sudah bisa diakses?
Oh iya, webnya sementara masih dalam pengembangan. Kami akan launching rencananya dalam minggu ini juga untuk datanya. Tapi karena saat ini datanya juga masih kosong, jadi kita belum memasukkan. Nanti kami saat ini sedang menunggu data masuk dulu dari Kementerian Kesehatan, itu untuk data-data bulanan tahun 2020. Nanti kalau nanti kami akan menyusulkan lembarnya. Sederhana saja dari Excel atau apa. Kalau untuk data-data yang kurang, misalnya data 2019 yang tidak lengkap, kami akan sediakan lembar Excel-nya untuk nanti di-input juga lewat website-nya. Nanti website-nya akan kami publish baik di grup atau ada sesi sendiri untuk publish website dashboard-nya. Seperti itu secara umum. Oke, sebelumnya dari kelompok A ini apakah ada yang memang betul-betul mengelola data atau di sini siapa aja ya? Bisa dilihat nggak absensinya? Ya, kalau kita lihat dari Apgam, Banyuasin, Belitung Timur, Biren, Deli Serdang, Dinkes Kabupaten Beltim, Bengkulu Utara, masih ada lagi ya, apa? Coba nanti untuk kedepannya nanti kita akan membuat semacam itu ya, nama tadi ya, supaya mudah untuk semacam presensinya ya. Karena kita begini, yang sangat penting itu dalam waktu 1 minggu dan 2 minggu ini ya, 2 minggu ini kita akan melihat pada data ya, data yang apakah di tiap-tiap kabupaten kota itu mempunyai data atau tidak. Tapi sekali lagi tidak hanya pakai webinar seperti ini ya, tapi juga WA grupnya. Nah, WA group data itu sangat kunci, karena tanpa ada data, kita akan susah untuk melangkah. Ini. Itu intinya. Oke, makasih. Ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, sepertinya bisa saya tutup. Demikian acara pembukaan kegiatan Imonef kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.